Amin. Salam Bapak Ibu. Salam. Mari saya persilakan untuk duduk kembali. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, luar biasa. Saya percaya kabar kita sangat luar biasa dan bahagia karena kita sudah di dalam Tuhan. Katakan amin. Ya, karena kita ini adalah anak-anaknya Tuhan, maka kita senantiasa bersuka cita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat Bapak Gembala yang sudah memberikan saya kesempatan kembali untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Saya lihat ada banyak yang baru-baru ya, yang baru bergabung dengan kita. Dan ini saya percaya kehadiran kita malam hari ini karena kita ingin diberkati dan diajari oleh firman Tuhan. Amin. Malam hari ini saya membawakan tema bagi kita yaitu ciptaan baru di dalam Kristus. Sekali lagi, ciptaan baru dalam Kristus. Mari kita buka 2 Korintus pasal 5. 2 Korintus pasal 5 mulai ayatnya yang ke-15 sampai 17, 3 ayat. Iya, ini sudah tampil. Mari kita baca sama-sama karena hanya 3 ayat, mulai dari ayat 15. 1, 2, 3, ya. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah bangkit untuk mereka. 16. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Saya bacakan sekali lagi 17 ini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Malam hari ini tema kita adalah ciptaan baru dalam Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, ayat yang sudah kita baca ini adalah kita disebutkan bahwa kita ini bukan lagi orang-orang yang hidup di luar kasih Tuhan. Tetapi kita ini adalah orang-orang yang sudah di dalam Tuhan, maka kita disebutkan adalah ciptaan yang baru. Bukan dalam arti kita ini dilahirkan kembali menjadi manusia dalam bentuk fisik yang baru. Tetapi ciptaan baru yang dimaksudkan di dalam Alkitab ini adalah bukan hanya sekedar perubahan atau perbaikan, tetapi sesuatu penciptaan yang sama sekali baru. Apa yang menjadi baru dalam hal ini? Apakah muka kita beda setelah sudah di dalam Tuhan? Atau bentuk face kita atau gimana? Tetapi yang dimaksud di sini Bapak Ibu dalam konteks kekristenan, pengertian ciptaan baru ini adalah yaitu transformasi yang radikal. Katakan sama-sama, transformasi, perubahan yang penuh, yang memang betul-betul baru. Kalau sebelumnya kita di luar Tuhan, perbuatan kita masih hidup sesuai dengan keinginan kita. Kita lakukan semua apa yang Tuhan tidak mau. Maka setelah sudah di dalam Tuhan ini, kita diperbaharui. Amin. Ya. Jadi Bapak Ibu, orang yang mengalami ini adalah hanya orang-orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ya, hari Minggu kemarin, minggu yang lalu, ada 3 orang yang sudah menyerahkan hidupnya. Dan saya percaya saudara-saudara kita ini akan mengalami perubahan yang radikal. Artinya yang
sepenuhnya, bukan hanya setengah-setengah. Amin, amin Pak Novia. Ya, ada lagi saudara-saudari kita ini. Nah itu yang dimaksudkan di sini di ayat 17 ini, kita yang sudah di dalam Tuhan ini, maka kita disebutkan sebagai ciptaan yang baru, perbuatan yang lama sudah kita tinggalkan, dan perbuatan yang baru itulah yang kita adopsi, yaitu semakin serupa dengan Kristus. Katakan amin. Iya. Ada 3 poin dalam tema kita malam hari ini. Yang pertama adalah transformasi atau perubahan identitas. Bapak Ibu yang terkasih, ketika seseorang sudah menjadi ciptaan baru, maka mereka meninggalkan identitas yang lama, yang diwarnai dengan dosa, yang diwarnai dengan ketidaktaatan kepada Tuhan. Kalau sebelumnya kita sering tidak taat kepada Tuhan, sering melalaikan kepentingannya Tuhan dalam hidup kita, maka status kita sekarang sudah ciptaan baru. Maka perilaku juga kita, identitas kita, maka semua akan menjadi baru. Orang-orang yang sudah di dalam Tuhan ini mendapatkan identitas yang baru dalam Kristus, yaitu yang dibentuk oleh Roh Kudus. Ya, percayalah Bapak Ibu, perubahan yang engkau alami itu bukan karena hasil kerja kerasmu, tapi engkau bisa berubah karena ada pertolongan, yaitu Roh Kudus. Saya sedikit cerita Bapak Ibu, saya mengalami perubahan dalam hidup saya. Saya sebelumnya 3 tahun yang lalu bukan siapa-siapa Bapak Ibu. Saya kerjakan semua itu. Siapa masih ada di sini yang masih merokok? Saya kerjakan merokok Bapak Ibu, 2 bungkus 1 hari. Ya. Tetapi berkali-kali saya coba dengan kekuatan saya untuk berhenti dari situ. Dari ikatan rokok itu, tidak bisa. Tetapi ketika saya andalkan Roh Kudus, saya serahkan sepenuhnya. Puji Tuhan, 2 tahun yang lalu sudah bisa meninggalkan rokok itu. Ya, jadi tidak ada yang mustahil ketika Roh Kudus yang bekerja. Nah ini adalah pekerjaan Roh Kudus Bapak Ibu. Kita diubahkan oleh Roh Kudus. Apa yang diubahkan? Sifat batiniah kita di dalam hati ini, bukan rupa kita yang diubahkan, tetapi sifat yang ada di dalam hati kita. Nah Rasul Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Korintus ini Bapak Ibu, karena mereka sebelumnya, mereka mengerjakan semua itu, mereka sering tidak taat kepada Tuhan. Ya, hidup mereka masih diwarnai dengan dosa. Tetapi ketika mereka sudah menerima kebenaran itu yang disampaikan oleh Rasul Paulus, maka jemaat di Korintus sangat bertumbuh signifikan dalam iman. Nah malam hari ini juga kita jemaat yang ada di tempat ini, saya percaya kita ini sudah ciptaan baru semua, amin. Iya. Yang kedua, selain transformasi atau perubahan identitas, kita juga harus mengalami yang namanya perubahan cara hidup. Ini yang penting Bapak Ibu. Cara hidup kita ini harus berubah lah. Jangan sama sebelum mengenal Tuhan, ketika kita juga sudah di dalam Tuhan, sudah pelayanan, tetapi cara hidup kita belum ada berubah. Ya, Pak Gembala minggu semalam mengingatkan saya bahwa yang dilihat manusia itu adalah penampilan. Jumpa di jalan, itu yang dilihatnya. Ya, memang Tuhan melihat hati, tapi sama-sama jemaat melihat kita. Aduh, bukannya Pak Nevan yang khotbah kemarin itu yang di warung tua itu ya. Nah, jadi ini kita harus mengalami perubahan cara hidup. Ciptaan baru juga harus ditandai dengan perubahan cara hidup. Kalau engkau masih mengadopsi cara hidup yang lama, engkau belum berubah Bapak Ibu. Ya, engkau belum ciptaan baru. Memang statusmu sudah di dalam gereja, tetapi perubahanmu belum ada. Amin. Ya. Orang percaya, ya orang-orang yang percaya mulai hidup sesuai dengan nilai-nilainya Allah. Dikatakan di sini, kalau sebelumnya kami menilai seseorang itu menurut ukuran manusia,
Maka ketika kita sudah dalam Tuhan, jangan lagi kita pakai sudut pandang kita. Jangan kita menilai semua itu, melihat dari sudut pandang kita. Tetapi mari kita pakai caranya Tuhan. Segala sesuatu kita harus menanggapinya berdasarkan cara pandangnya Tuhan. Ya, bagaimana caranya? Baca Alkitab. Engkau menghadapi masalah, jawabannya ada di sini. Engkau bisa tenang. Ya, sekuat sehebat apapun masalah boleh datang. Tetapi kita tetap kuat dan kita tetap berharap kepada Tuhan. Amin. Ya. Mereka mengalami juga perubahan cara hidup jemaat-jemaat yang ada di Korintus ini. Mereka semakin belajar cara berpikir dan bertindak seperti Kristus. Kalau dibilang kita harus serupa dengan Kristus, bukan kita serupa dengan wajah Kristus. Tetapi apa? Perilaku kita, ya, sifat kita, kerohanian kita harus semakin serupa dengan Kristus. Amin. Kalau dulunya kita suka marah, sikit-sikit tersinggung, tersinggung sikit-sikit. Firman Tuhan sedikit keras sudah enggak gereja lagi, bertobat. Amin. Iya. Sebelumnya itu saya kerjakan semua Bapak Ibu. Ada firman Tuhan, pendeta ini menyerang saya ya. Kok pas kali ya? Padahal pendeta menyampaikan itu enggak ada niatnya untuk menyerang seseorang. Ya. Dan kita ini saya rasa bukan lagi bayi-bayi rohani. Kita harus siap menerima makanan keras itu. Amin. Iya, firman Tuhan itu ya harus keras. Kalau saudara mau berubah, maka makanan yang keras itu harus Anda kunyah. Ya. Jangan sikit-sikit lemas. Ya. Kalau berubah, harus berubah cara hidup kita, cara pandang kita. Maka semuanya beres. Amin ya. Ya, cara ibadah kita pun pasti enggak bolong-bolong. Kecuali sakit, kecuali ada urusan mendadak. Yang ketiga dari ayat ini yaitu kita harus hidup baru. Ini yang penting sekali. Ciptaan baru adalah proses yang berkelanjutan. Nah, ini kadangkala seringkali orang percaya atau orang Kristen salah memahami ini. Pertobatan itu bukan hanya sekali Bapak Ibu. Siapa kemarin anak-anak gadis yang 2 itu yang baru. Pertobatan bukan hanya di saat engkau dibaptis. Ya. Tetapi pertobatan itu kita harus kerjakan setiap hari, amin. Karena kita ini memang sudah di dalam Tuhan Bapak Ibu, tetapi ingatlah kita masih jatuh bangun dalam dosa. Setiap hari dosa itu sudah menunggu kita, kapan kita lengah sedikit, masuk dia. Jadi kita berpikir bahwa keselamatan kita itu atau ciptaan baru menjadi ciptaan baru itu hanya sekali, itu salah. Itu proses terus sampai akhir hayat kita. Perjuangan Bapak Ibu. Kalau orang berpikir sekali selamat tetap selamat, memang betul. Tapi ada bagian kita harus kerjakan. Itulah dibilang kita harus memikul salib. Memikul salib gak enak Bapak Ibu. Ya, gak enak. Mengikut Tuhan ini gak enak. Kita harus tinggalkan semua apa itu yang menurut daging kita ini enak. Ada yang bilang sama saya, kalau engkau mau cari uang, mau kaya, jangan jadi hamba Tuhan dong. Jadi pengusaha. Betul juga ya dalam hati saya. Jadi kadang-kala salah motivasi orang. Datang ke gereja karena mau berkatnya aja. Tapi prosesnya tidak mau dilakukan. Ya. Hidup baru dalam Kristus itu berkelanjutan. Prosesnya panjang sekali. Tapi ketika engkau sudah diproses dengan benar, engkau tahan uji, maka percayalah, ya, berkat Tuhan itu melimpah. Amin. Ya. Jemaat juga di Korintus ini mengalami menjadi orang-orang percaya yang terus bertumbuh dalam kasih karunia. Mereka semakin mengenal Allah dengan benar. Ya, kita harus belajar terus. Kalau kita hanya membaca sekali setahun Alkitab, bagaimana? Kita bertumbuh. Kita hanya mendengar sekali seminggu, gak bisa bertumbuh. Sedangkan yang setiap saat aja pun kalau gak kita minta tuntunan Roh Kudus, kita gak mengerti.
Artinya kita harus berusaha. Ada bagian Tuhan dan ada bagian kita. Katakan amin. Iya. Menjadi ciptaan baru di dalam Kristus adalah pengalaman transformasi, perubahan identitas, perubahan cara hidup. Ya, bukan hanya sekali. Pertanyaannya, adakah orang yang sudah di dalam Tuhan tapi hidupnya tidak berubah? Ada enggak? Ada enggak di gereja orang yang sudah pelayanan tapi hidupnya tidak berubah? Ada enggak? Ada, malah banyak di gereja kita temui. Pelayanannya bagus, suaranya bagus, skillnya bagus semua, khotbahnya bagus. Tapi lihat, dari Senin sampai Sabtu apa yang dikerjakannya? Tidak ada perubahan. Nah, itu yang dimaksudkan di sini. Mereka tidak mengalami perubahan. Kenapa? Ada banyak sebab, Bapak Ibu. Yang pertama sebabnya karena mereka salah memahami tentang keselamatan tadi. Karena mereka pikir ketika engkau mengaku dalam hati, bagaimana firmannya Pak? Ketika engkau percaya dalam hati bahwa Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, maka engkau selamat. Mereka pikir hanya sampai di situ. Tidak, engkau harus kerjakan. Engkau harus jaga kekudusanmu. Ya, mereka salah memahami ini, makanya orang-orang di gereja pun masih kita lihat perilakunya seperti itu. Ya, kalau di gereja sini sih tidak ada, di gereja kami yang lama. Kok di sini, waduh Tuhan Yesus, puji Tuhan lah. Amin. Ya senyumlah nanti. Ya, mereka salah memahami. Ya, mereka pikir keselamatan itu hanya sebagai tiket masuk surga. Pokoknya saya selamat, firman Tuhan mengatakan. Apalagi yang di Roma 10 ya Pak ya. Dikatakan di sana apa ya? Pokoknya menerima keselamatan itu maka engkau selamat. Aduh. Mereka pikir itu hanya tiket aja, sebatas tiket. Boleh kok kita bebas melakukan, kita tetap masih bagaimana kehidupan lama kita. Gak boleh Bapak Ibu. Ketika engkau memilih taat, memilih untuk bertobat, ya lakukanlah setiap hari. Ya, saya katakan tadi dosa itu, ya setiap hari memang sudah. Mana ada orang yang mengatakan pendeta sekalipun tidak pernah lagi jatuh dalam dosa. Aduh, salah. Bahkan ingat, Pak Gembala, Pak Johannes kayak saya, kita semualah yang sudah dalam Tuhan ini. Justru kita inilah yang terus diintimidasi oleh iblis. Dia tidak senang ketika kita menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan. Makanya ada pepatah mengatakan semakin besar pohon maka semakin kuat angin yang menerpa. Hati-hati. Jangan nanti, aku sudah melayani aku udah sungguh-sungguh Tapi kenapa masalah ini terus ada? Anak sekolah naik kelas harus ada ujian. Imanmu juga harus diuji. Amin. Iya luar biasa sih Calvin. Yang pertama tadi alasan mengapa orang tidak mengalami perubahan dalam hidupnya yaitu karena salah memahami konsep keselamatan. Yang kedua, kurangnya komitmen. Ini perhatikan. Kalau saudara tidak ada komitmen dalam hati mengikut Tuhan ini, sia-sia. Sayang sekali lah. Ya. Artinya apa? Percaya tanpa komitmen itu mengikut Tuhan atau mengikut ajaran Kristus dan hidup sesuai firman-Nya, maka engkau sia-sia. Sama artinya kepercayaan tanpa tindakan. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Jadi kita beriman, kalau kita tidak melakukannya maka iman kita tidak berarti. Yang ketiga yaitu kehidupan doanya lemah. Memutar-mutar di sini aja memang. Kalau engkau lalai dalam doa Bapak Ibu, suami istri, walaupun ada muda-muda, bangun hubungan doa yang kuat. Ya. Artinya apa?
Kalau doa yang lemah itu kurangnya komunikasi dengan Tuhan, ya dapat menghambat pertumbuhan iman kita. Karena doa itu adalah komunikasi dengan Tuhan. Amin. Ya, jangan berharap engkau semakin bertumbuh tapi doa pun malas. Ya nggak ada gunanya itu. Jadi Bapak Ibu, doa bukan hanya sekedar permintaan, ya, bukan hanya sekedar memohon berkat-berkat, tetapi doa itu adalah persekutuan dan penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika kita memilih berserah kepada Tuhan, Tuhan itu bekerja. Rasakanlah, jangan keraskan hatimu. Ya, kenapa orang susah mengampuni? Karena hatinya masih keras. Gak mau. Saya juga dulu orangnya pendendam Bapak Ibu. Wah, sama pendeta pun saya marah. Tapi itu gak benar. Ketika saya sudah mengenal, ya Yesus itu, Allah itu adalah kasih. Kasih menutupi segala banyak dosa. Kalau kita punya kasih, ya sama artinya kita sudah punya Tuhan di dalam diri kita. Kita sudah punya Tuhan dalam diri kita, maka pengampunan itu pun Allah gampang aja. Gak usah dipikirin, biar aja. Bapak Ibu, jangan kalian pikir saya nggak ada masalah. Di awal-awal pernikahan 3 kali mau cerai saya. 3 kali, 2 kali saya tinggalkan. Nah itu karena kurangnya pemahaman tentang Tuhan. Saya pikir kok beda ini, nggak sesuai dengan harapan saya. Saya dulunya mau menikah ini supaya saya ini senang. Ada yang melayani, ada yang saya suruh-suruh. Aduh, rupanya bukan begitu. Jadi yang muda-muda, Wahyu, kau hati-hati. Menikah itu bukan hanya sekedar, ya, bukan hanya sekedar bulan madu, ya. Bulan madu hanya 3 bulan ya. Setelah itu sebulan Pak ya, udah dikurangi. Dulu 3 bulan Pak. Iya. Jadi setelah sebulan itu, itulah, mulai dari situlah itu. Adalah kalau enggak ipar kita lah, mertua kita. Kalau enggak mertua, saudara kandung kita. Ada aja. Jadi hati-hati. Harus pemahaman kita harus benar. Ya. Jadi Bapak Ibu, doa itu jangan hanya sekedar ya rutinitas. Tapi jadikanlah doa itu sebagai penyerahan diri kepada Tuhan. Amin. Dikatakan tadi di nats kita bahwa siapa yang ada dalam Kristus, yaitu ia adalah ciptaan baru. Ya, kalau ciptaan baru berarti pola pikir kita sudah berubah. Ya, walaupun bajunya itu aja kayak saya. Tapi enggak apa-apa. Yang penting pola pikirnya yang baru. Ya, yang lama sudah berlalu katanya tadi, artinya apa? Kehidupan yang lama kita dengan segala dosa, pelanggaran kita, ketidaktaatan kita, kelemahan kita tinggalkanlah itu. Ya. Ikhlaskanlah itu, enggak usah lah. Kenikmatan itu enggak ada gunanya. Bapak Ibu kalau kalian tanya istri saya secara berdua, saya itu orangnya paling, misalnya di itu, bahkan selama 5 tahun di Medan ini belum pernah saya pergi keluar sendiri. Iya, bukan saya puji diri ya. Sebelumnya itu saya kerjakan. Tetapi saya mengerti setelah berkeluarga ada tanggung jawab kita. Bukan itu lagi yang kita kerjakan. Dan setelah sudah dalam Tuhan juga kita semakin diingatkan bahwa ketika kita melangkah, ketika banyak juga cerita ke tetangga, banyak dosa yang gosip apa segala macam, pasti. Jadi itulah, batasi diri, tapi lebih berbanyaklah waktu untuk Tuhan. Amin. Iya, yang lama itu adalah tinggalkanlah semua itu. Ya. Gak usah lagi kalau sebelumnya saudara sedikit tersinggung sama-sama pelayan, jemaat, khotbah Pak Gembala keras, nggak mau datang lagi, udahlah itu. Tapi cobalah terus lembutkan hati itu, ya. Tujuan hidup kita adalah apa? Bukan lagi memuaskan keinginan kita ini Bapak Ibu. Tetapi semua kita lakukan, apapun yang kita lakukan ini, berusahalah untuk memuliakan nama Tuhan. Itu yang penting. Itu yang terpenting.
Kalau hanya berbicara tentang pribadi, berarti egois kita masih belum lepas. Ya. Yang terakhir, ya, dikatakan tadi sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya apa Bapak Ibu? Kehidupan baru ini dipenuhi dengan kasih. Ya, ini penting. Ciri-ciri orang yang sudah menjadi ciptaan baru itu ada kasih, apalagi sukacita, apalagi damai sejahtera, kelemah lembutan, penguasaan diri, semua itu ada dalam dirinya. Walaupun sekali-sekali jatuh juganya. Ya, saya nggak menjamin Bapak Ibu 24 jam itu nggak marah. Tapi jangan sampai berbuat dosa. Kenapa? Kita juga harus tegas dalam rumah tangga. Kita juga harus tegas dalam mengambil keputusan. Tapi yang dimaksud di situ jangan sampai kita berbuat dosa. Kita harus ada penguasaan diri. Amin. Ya, seru sekali saya lihat ini. Jadi grogi saya. Iya. Terus terang Bapak Ibu, saya mau jujur. Walaupun saya sudah di kampus itu, tapi baru hari Sabtu besok kami itu belajar ada mata kuliah homiletika tentang ilmu berkhotbah. Sebenarnya saya mau tolak nggak enak, karena saya belum apa kali. Ya, cuman nanti Pak Gembala nggak enak dia kalau saya tolak. Gimana ya, udah ngambil keputusan tapi ditolak. Nah inilah kalau ada kelemahan-kelemahan, tersinggung ya mohon maaf. Ini semua firman Tuhan demi kebaikan kita. Amin. Ya, saya juga tidak berharap Bapak Ibu semua suka dengan, enggak. Yang penting saya sampaikan, saudara merespon, puji Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu, kehidupan ini harus ditandai dengan buah-buah roh atau ada kasih, sukacita, damai sejahtera harus ada dalam hidup kita. Ketika kita sudah dalam Tuhan, ini disebut kehidupan yang penuh damai. Ya, kita harus mengalami damai sejahtera dengan Allah. Kalau kita sudah ada damai sejahtera dalam diri kita, percayalah, hari-hari itu, waduh, menyenangkan sekali. Menyenangkan sekali. Ya ada bedanya ketika saya masih belum taat kali dalam Tuhan. Saya melihat anak-anak itu, saya langsung kayak mau kucekik aja anak-anak itu. Kok ribut kali anak-anak ini ya. Istri salah sedikit aja terlambat menjawab, mau kucampakkan aja anak ini ya. Jadi itu belum ada damai sejahtera Bapak Ibu. Ketika sudah ada damai sejahtera, ya masalah boleh ada, pergumulan boleh datang, tetapi hati kita tetap damai. Amin. Ya, oleh karena itu saudara-saudara, ketika mengaku percaya dan telah diciptaan baru, mari kita harus ada perubahan dalam hidup kita. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu malam hari ini. Jika Engkau mengingatkan kami Tuhan, bahwa kami harus ada perubahan ketika kami mengikut Engkau. Kau tolong setiap jemaat-Mu Tuhan. Bahkan kami juga Tuhan Yesus untuk melakukan bagian kami, yaitu mengerjakan keselamatan kami. Terima kasih Bapak ya, hamba-Mu berhenti sampai di sini. Hamba percaya Roh Kudus-Mu terus mengingatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.